Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Denny Mulyadi dari SDN 1 Gunung Sari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu topik Merdeka Belajar bagian menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, yang kedua, kita juga diharapkan untuk memahami dan memfasilitasi agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, kita juga diharapkan mampu untuk menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 poin modul yang harus dipelajari. Yang pertama adalah modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua yakni mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan, kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, yakni bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, dan memotivasi siswa untuk gemar dan senang belajar. Bapak Ibu guru hebat, perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya ketika kita meminta siswa berdiri di depan kelas saat mereka lalai mengerjakan tugas. Kemudian, kita juga menyuruh murid untuk duduk rapi menghadap ke depan dengan suasana yang hening. Selanjutnya, kita melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Kemudian, kita juga menyeragamkan pembuatan tugas, dan terkadang kita suka memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, modul tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan
yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Yang ketiga, memunculkan kehendak. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan juga bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan sudah bukan zamannya lagi. Guru mendikte murid, melainkan guru harus menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Kemudian setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian kita harus menerapkan sistem Among dan juga semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Selanjutnya, dalam modul ini juga disampaikan bahwa dalam pendidikan ada trisentra pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Di mana yang pertama adalah keluarga, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.